Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, jumpa lagi dengan saya Aji Suraji di kanal YouTube Aji Suraji. Para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang desain perkerasan kaku. Ini adalah part yang kedua, yaitu berbicara tentang menghitung repetisi beban izin akibat fatigue atau retak lelah. Para pemirsa, ini sangat menarik memang perhitungan tebal desain perkerasan kaku ini, di mana sebenarnya ada beberapa parameter yang saat ini kita bicarakan, salah satunya yaitu tentang fatigue. Sebenarnya ada repetisi beban rencana, kemudian fatigue itu sendiri yang sekarang kita bicarakan, kemudian analisis tentang faktor erosi. Tiga faktor utama ini yang perlu kita dalami dengan matang sehingga nanti kita tahu bagaimana desain perkerasan kaku itu seperti apa. Nah, di dalam materi tentang repetisi beban izin akibat fatigue ini menggunakan contoh yang sudah diberikan di dalam MDP 2024. Namun demikian di situ kan boleh dibilang agak abstrak gitu ya. Bagaimana tabel ini diperoleh, cara mendapatkan seperti apa dan seterusnya. Nah, di materi ini dijelaskan oleh Pak Aji bagaimana langkah-langkah prosedur desain perkerasan tebal perkerasan kaku, kemudian bagaimana lebih dalam lagi tentang fatigue. Kita mengulas dari contoh yang telah diberikan oleh MDP 2024, tahap demi tahap, terutama poin-poin yang penting, bagaimana cara menentukan faktor ekivalensi akibat fatigue, kemudian bagaimana menghitung repetisi izin akibat fatigue, bagaimana menghitung tentang persen kerusakan akibat fatigue, kemudian bagaimana sebenarnya nilai itu apakah dapat diterima terhadap batas nilai yang 100% itu. Ya, oke, para pemirsa, simak silahkan penjelasan berikut ini. Baiklah, para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang desain perkerasan kaku. Part yang kedua adalah menghitung repetisi beban izin akibat fatigue atau retak lelah. Baik, para pemirsa, ini part kedua ini merupakan serangkaian dari bagaimana contoh menghitung untuk desain tebal perkerasan. Part yang pertama tentang repetisi beban izin, kemudian kali ini repetisi untuk part yang pertama adalah untuk repetisi beban rencana, kemudian part yang kedua ini untuk yang repetisi beban izin akibat fatigue, kemudian repetisi yang part yang ketiga itu adalah nanti berbicara tentang repetisi beban izin akibat erosi. Baik, para pemirsa, saya akan jelaskan tentang bagian awal dulu, lingkup bagaimana poin-poin utama di dalam desain perkerasan kaku. Yang pertama tentu perlu memperhitungkan tentang aspek lalu lintas yaitu JSKN. Kemudian yang kedua adalah tentang CBR tanah dasar, karena nanti akan menentukan daya dukungnya berapa. Kemudian berikutnya adalah menentukan repetisi beban rencana yang sudah pernah dibahas. Kemudian kali ini kita akan membicarakan tentang perhitungan repetisi beban izin akibat retak lelah atau fatigue. Nah, nanti akan dilanjutkan pada sesi tayang berikutnya, itu tentang repetisi beban izin akibat erosi. Baiklah, bagaimana prosedur-prosedur langkah dalam perhitungan? Saya akan sampaikan dulu tentang bagaimana langkah demi langkahnya, sehingga nanti tahu di bagian mana sebenarnya yang akan dibahas itu, ya. Kemudian langkah-langkahnya, yang pertama adalah tentang jenis perkerasannya apa, itu apakah JPCP, JRCP, atau JRCP, ya. Kemudian jenis dan tebal fondasi bawahnya seperti apa, apakah menggunakan bahan berpenutup atau beton kurus, ya.
Kemudian menentukan CBR efektif seperti apa tergantung kepada CBR rencana pada masing-masing lapis perkerasan. Kemudian mutu beton yang akan dipakai seperti apa. Perlu diketahui ini berdasarkan kuat tarik lentur, flexural strength. Kemudian selanjutnya faktor keamanan perlu diperhitungkan. Ini sesuai dengan syarat FDP, faktor keamanan 90% atau 0,1 atau 0,2 ya. Kemudian tebal minimum. Nah, ini para pemirsa, karena nanti ketika simulasi diawali dengan menggunakan tebal beton minimum. Ini tergantung kepada jenis perkerasan dan JSKN-nya ya. Oke, selanjutnya prosedurnya adalah melakukan taksiran desain. Taksiran ini sebenarnya pengertiannya adalah melakukan simulasi trial error, yaitu taksiran untuk tebal plat beton desainnya dimulai dari syarat minimum tebalnya berapa. Jadi kalau itu misalnya tebal minimumnya 250 mm, nah itu dimulai di running. Nanti menemukan syarat atau tidak, kalau tidak akan dinaikkan lagi. Ya. Selanjutnya menghitung tegangan ekivalen SE atau F3, kemudian menghitung repetisi beban rencana yang sudah pernah kita bicarakan. Kemudian selanjutnya menghitung repetisi beban izin untuk fatigue, yaitu menggunakan persamaan 8.4 dan 8.5 ya. Nah, ini yang sedang kita bahas, yaitu ada suatu persamaan menggunakan ini yang ada unsur NF, number of fatigue ya. NF ini ada 2 jika di sini dan jika bagaimana di sini ya. NF, number of fatigue. Nah, di sini nanti yang akan kita bahas. Namun demikian saya akan terus bagaimana prosedur langkahnya, yaitu nanti menentukan presentasi fatigue dari repetisi beban rencana terhadap repetisi beban izin. Nah ini, repetisi fatigue dari repetisi beban rencana terhadap repetisi beban izin. Nah, kemudian sesuai dengan prosedur tahapan memang menghitung repetisi beban izin untuk erosi, persentase erosinya berapa. Nah, yang terpenting di sini juga nanti kaitannya dengan fatigue, jumlah total fatigue dan erosi tentunya kalau nanti membicarakan erosi. Tapi karena ini fatigue, maka kita membicarakan tentang jumlah total fatigue per jenis sumbunya dulu ya. STRT berapa, STRG berapa, begitu. Kemudian terus diulangi lagi untuk jenis sumbu yang lainnya. Setelah ketemu semua jenis, baru ditotalkan. Total persen kerusakan akibat fatigue tentunya ya, akibat fatigue ya. Kemudian setelah itu baru kita setelah ketemu nilai totalnya, maka desain itu dinyatakan diterima atau sudah cukup ya apabila total fatigue dan erosinya kedua-duanya dilihat itu kurang dari 100%. Jadi total persen kerusakan termasuk fatigue dan erosi bukan di jumlah ya, di masing-masing. Fatigue-nya berapa, erosinya berapa, maka masing-masingnya kurang dari 100 ya. Kemudian itulah nanti akan ketemu tebal perkerasan beton yang direncanakan. Tentunya disebut dengan ketebalan tertipis karena memang dimulai dari syarat tebal minimumnya berapa, dihitung, kemudian kalau tidak masuk dinaikkan lagi, kalau sudah masuk cukup di situ. Nah itu disebut dengan tertipis ya, karena dimulai dari syarat minimum apakah terpenuhi atau tidak. Oke, baik. Kita akan masuk kepada materi. Jadi saya tekankan sekali lagi, untuk analisis desain tebal itu ada tiga. Ada analisis untuk beban rencana, analisis untuk retak lelah atau fatigue, dan analisis untuk erosi tanah dasarnya seperti apa ya. Ini tapi pada kesempatan ini kita akan bicarakan tentang retak lelah atau fatigue. Nah, oke. Saya sebelum masuk kepada cara perhitungan,
saya tampilkan tentang hasil akhir nanti, di mana yang sedang kita bicarakan ini, di dalam tabel perhitungan untuk desain itu ada kolom yang saya blok ini. Ini adalah membicarakan nantinya bagaimana analisis fatigue itu dilakukan. Jadi sebenarnya ya ini fokusnya, yaitu bagaimana menentukan faktor equivalensi faktor fatigue, kemudian menentukan analisis faktor fatigue-nya berapa, repetisi izinnya berapa, kemudian menentukan presentasi kerusakan akibat adanya fatigue ya. Oke, tentunya bagaimana cara mendapatkannya. Repetisi beban izin ini yang diizinkan ini adalah repetisi beban izin menggunakan NF tadi. Kemudian untuk ekivalen faktor fatigue menggunakan variabel SE. Kemudian bagaimana mencari persen fatigue, di mana persen kerusakan fatigue adalah repetisi beban rencana dibagi dengan repetisi beban izin dikalikan 100. Jadi kolom repetisi beban rencana dibagi dengan repetisi beban izin dikalikan 100, maka ketemu hasilnya di sini. Oke, baik, kita akan masuk kepada contoh perhitungan bagaimana cara menghitung repetisi beban izin akibat retak lelah atau fatigue. Nah, tentunya diawali dari bagaimana tebal minimum betonnya. Jadi di sini untuk jumlah JSKN-nya di dalam contoh itu ya kita menggunakan berdasarkan pada contoh yang ada di MDP 2024 itu, di mana jenis perkerasannya adalah JPCP, kemudian JSK-nya adalah 7 kali 10 pangkat 7 atau 70 juta ini maksud saya, sorry, tulisannya masih kurang pas. Berarti di sini JPCP JSK-nya 7 di atas 50 juta, maka ketemu di sini adalah 250 mm tebal minimumnya ya. Oke, dari tebal minimum itulah yang nanti akan digunakan sebagai dasar untuk menghitung, yaitu kita akan menghitung faktor kelelahan atau fatigue, retak lelah dari persamaan 84 sampai dengan 87 ya. Bagaimana persamaan 84 sampai 87 itu? Kita lihat di sini di 84 dan 87 ya. Jadi intinya adalah menghitung NF ini. Jadi log NF sama dengan bla 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 atau kemudian NF sama dengan bla 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 ini. Nah, ini menggunakan jika SR untuk yang pertama jika SR lebih dari 0,55, kemudian persamaan yang kedua jika SR terletak antara 0,45 sampai dengan 0,55 ya. Bagaimana SR? Ada cara menghitungnya tersendiri ini ya. Selanjutnya, nah kita akan mulai dari tabel masing-masing untuk menghitung tentang faktor fatigue-nya ya. Kita mulai dari tabel G, yaitu untuk yang STRT di sini. STRT tebal 250 ya, karena tadi syarat minimumnya 250. Kita coba running untuk yang tebal 250. Maka di sini di dalam contoh itu ketemu yaitu faktor fatigue-nya, yaitu untuk equivalent faktor fatigue itu 0,58. Kemudian di sini repetisi izinnya, karena di dalam rumus itu SR-nya lebih besar dari 0,45 maka unlimited, maka di sini ketemu 0. Oke ya, jadi untuk STRT di sini ketemu 0 ya. Kemudian untuk yang SDTRT, STDRT ya, sumbu tandem roda tunggal, dengan cara yang sama ketemu di sini repetisi izinnya adalah unlimited, kemudian fatigue-nya ketemu 0 ya. Selanjutnya untuk perhitungan faktor fatigue untuk yang STRG ya, di mana untuk masing-masing beban kelompok sumbu ini hasilnya ada repetisi yang diizinkan itu adalah unlimited, sehingga ketemu fatigue-nya adalah 0 ya. Selanjutnya untuk yang STRT, nah jadi
setelah tadi 250 itu jumlahnya tidak memenuhi syarat, tentu dihitung dulu ya di jumlah tadi persen kerusakan akibat fatiknya. Maka sebenarnya dihitung bersama-sama dengan yang repetisi beban izin, tapi kita menghitung karena ngomong fatik adalah fatik. Tapi sebenarnya yang menyebabkan menyebabkan bahwa 250 mm itu tidak memenuhi syarat sebenarnya dari akibat erosinya. Tapi kita ikuti saja yang ada di contoh ini. Jadi di sini adalah menghitung faktor fatik dari untuk tebal yang tebal 300, dinaikkan dari semula 250 menjadi 300. Nah, di sini untuk yang beban sumbunya 90 kN, di sini unlimited sehingga ketemu 0. Kemudian untuk yang tabel K itu untuk sumbu yang STD-RT, maka repetisi izinnya adalah juga unlimited, maka ketemu 0 ya. Ya, memang di fatik ini untuk contoh soal ini semuanya 0 sehingga tidak nampak dinamikanya. Nanti ketika membicarakan repetisi beban izin akibat erosi baru kita bisa lihat dinamikanya perhitungan itu. Oke. Kemudian hasil hitung faktor fatik untuk beban sumbu STRG tebal 300 masih ini ya, jadi 300. Hasilnya ini unlimited untuk repetisi izin dan fatiknya adalah 0 ya. Nah, kemudian untuk yang beban sumbu STDRG tebal 300 mili, hasil repetisi yang diizinkan adalah unlimited, maka di sini fatiknya juga 0 ya. Nah, kemudian untuk yang masih STRG tebal 300, yaitu STRRG, hasil repetisi beban izinnya juga unlimited, maka juga hasilnya fatik adalah 0. Kemudian untuk yang SIDRG tebal 300 mili, hasil repetisi yang diizinkan juga 0, unlimited, maka fatiknya juga 0 ya. Oke, baik para pemirsa. Nah, ini yang menarik. Tadi ketemu 0000 ya. Maka ini yang akan kita rekap. Sengaja kita tampilkan walaupun tidak kita bahas yang erosi. Tapi yang persen fatik ini, jadi dari hasil untuk tebal yang sebenarnya lebih kepada yang tebal 250 ya. Tebal 250 itu adalah STRT 0, STDRT 0, kemudian STRG 0, kemudian totalnya adalah 0. Nah, sehingga ini kriteria kurang dari 0, maka karena ini kurang ini 0, sebenarnya dari aspek fatik itu sudah terpenuhi karena sudah kurang dari 0. Nah, teman, untuk yang akibat erosi sengaja kita tidak bahas, tapi khusus untuk yang akibat fatik sebenarnya sudah terpenuhi untuk tebal 250 saja. Nah, tapi nanti perlu dicek untuk yang akibat erosi ya. Nah, kita tidak bahas walaupun ini ada angkanya ya. Oke, baik. Selanjutnya untuk yang tebal 300. Yang tebal 300 itu juga sama. Untuk yang fatik itu semuanya hasilnya adalah 0,000, maka sebenarnya ini sudah nilai ini totalnya kurang dari 100 sehingga dari aspek fatik sudah terpenuhi. Nah, dari aspek erosi tentu nanti akan kita bahas pada kesempatan yang lain ya. Itulah para pemirsa, intinya setelah kita menghitung masing-masing kelompok sumbu, kemudian kita rangkum, kita rekap bagaimana persen kerusakan akibat fatik itu seperti apa, kemudian kita jumlahkan ya. Kita rangkum di sini untuk kita bandingkan apakah bagaimana terhadap nilai kriteria yang 100 itu. Kurang dari 100 apa lebih dari 100. Kalau kurang dari 100 berarti desain diterima. Kalau lebih dari 100 desain ditolak dan harus dilakukan perhitungan lagi untuk ditingkatkan ketebalannya ya. Oke, jadi bisa saya simpulkan di sini. Dari hasil analisis diperoleh nilai total faktor fatik itu adalah 0,00 ya. Sehingga
secara desain tentu dinyatakan diterima. Tapi untuk nyatakan diterima secara desain keseluruhan, maka ini saya buat catatan, tebal desain akhir yang memadai harus dicek juga terhadap analisis faktor erosi. Berarti apa? Tidak cukup hanya menghitung berdasarkan fatik, tetapi harus yang erosi, aman apa tidak. Baru kalau kedua-duanya aman, baru itu bisa diterima. Baik, para pemirsa, itulah yang bisa saya jelaskan terkait dengan analisis faktor akibat retak lelah atau fatik ya. Tentunya ini suatu prosedur perhitungan yang memang boleh dibilang agak jelimet, agak ribet ya, tetapi ya itulah namanya desain tebal perkerasan ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.